Malam ini dengan tema fikih perasaan saya pengen ngajak teman-teman mentadaburi satu kisah pendek di dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf surat 12 ayat 22. Silakan dibuka surat Yusuf surat 12 ayat 22. Kita akan tadabur dulu satu paragraf dari ayat 22 sampai ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Kemarilah mendekat kepadaku, wahai Yusuf." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan perlakuan yang baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Dan sungguh perempuan itu memiliki hasrat kepada Yusuf, dan Yusuf pun memiliki hasrat kepada perempuan itu. Sekiranya dia tidak melihat sebuah petunjuk dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang diselamatkan. Shadaqallahul azim. Tadi kita membaca adegan ketika Nabi Yusuf sedang berusia ABG, usia remaja, usia antara 15 sampai 30 tahun. Kalau dalam bahasa Islam itu atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan balagha asyuddah. Balagha asyuddah itu usia yang sudah produktif, usia yang sudah bisa melakukan hal-hal yang dilakukan secara orang dewasa. Nah, Allah menggambarkan sebuah drama yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi Yusuf ketika beliau berada di usia segitu. Dan itu kurang lebih ujian yang kita alami dalam kehidupan kita. Anak muda atau remaja, ujian apa? Ujian perasaan. Karena ujian itu ada 3. Ada ujian fisik, ada ujian harta, ada ujian perasaan. Kata Allah, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Semua kita akan diuji oleh Allah. Cuman ujiannya beda-beda. Ada yang diuji dengan fisiknya, mungkin cacat,
mungkin kekurangan apa, mungkin kelelahan, mungkin sakit apa, itu ujian fisik. Ada yang diuji dengan hartanya, keluarganya, jabatannya, amanahnya, pekerjaannya. Diuji dengan pekerjaan, dengan karir. Ada juga yang diuji dengan perasaan. Atau kadang-kadang kita ngalamin tiga-tiganya sekaligus. Lalu ketika ujian itu terasa berat, mereka bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kata Allah, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Artinya, semakin berat ujian, berarti semakin dekat dengan pertolongan. Kalau ujiannya masih ketahan, berarti pertolongannya masih berjarak. Makin berat, makin dekat. Kalau udah gak ketahan lagi, berarti sebentar lagi akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita membahas kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diuji dengan ujian perasaan. Perasaan apa? Perasaan hasrat kepada lawan jenis. Siapa yang beliau hasrat kepadanya? Istri Al-Aziz. Seorang perempuan yang cantik, seorang perempuan yang menarik, seorang perempuan yang kaya raya, bisa dibilang dia itu adalah simbol perempuan cantiknya Mesir. Jadi simbol perempuan cantik di Mesir itu bukan Cleopatra, tapi yang paling cantik di Mesir itu adalah istri Al-Aziz. Saya nggak mau menyebutkan namanya karena memang namanya ini masih debatable di antara para ulama. Memang banyak yang bilang namanya Zulaikha. Tapi Allahu alam, yang jelas di dalam Al-Quran disebut sebagai istri Al-Aziz. Al-Aziz itu siapa? Seorang pejabat di Mesir yang terkenal. Ternyata Nabi Yusuf diam-diam punya perasaan, punya hasrat kepada seorang perempuan yang sebelumnya Nabi Yusuf nggak punya hasrat. Ini jangan suuzon dulu sama Nabi Yusufnya ya, karena beliau seorang nabi, beliau seorang pemuda yang normal, pemuda yang baik, pemuda yang soleh. Kenapa tiba-tiba punya hasrat? Padahal sebelumnya Nabi Yusuf nggak ada hasrat dan nggak ada kepikiran macam-macam. Nabi Yusuf tahu itu istri orang, istri seorang laki-laki yang baik kepada beliau, jadi nggak ada perasaan apapun. Nabi Yusuf tiba-tiba punya hasrat gara-gara perempuan itu menggoda Nabi Yusuf. Coba bayangin teman-teman, orang sekeren Nabi Yusuf, sesoleh Nabi Yusuf, seideal Nabi Yusuf, seterpilih Nabi Yusuf, sehanif selurus pikirannya Nabi Yusuf, ternyata ketika digoda oleh seorang perempuan, muncul juga perasaan itu di luar kendali beliau. Tapi hasratnya bukan hasrat macam-macam ya. Sekedar hasrat bahwa ada rasa bahwa oh perempuan ini menarik, oh perempuan ini cantik. Cuma segitu aja, bukan hasrat yang berlebihan, enggak. Karena para nabi itu terpelihara dari dosa-dosa besar. Tapi perasaannya ada. Gara-gara apa? Gara-gara digodain sama perempuan tersebut. Mana ayatnya? Ayatnya di ayat 23. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Rawadat. Kata para ulama tafsir, arti rawadat, perempuan itu menggoda Nabi Yusuf dengan apa? Penampilannya, dengan sikapnya, dengan kata-katanya. Itu namanya rawadat. Dengan penampilan, berarti perempuan itu berdandan untuk Nabi Yusuf. Jangankan kita, laki-laki yang lemah, laki-laki yang biasa aja, Nabi Yusuf juga ketika digituin, akhirnya Nabi Yusuf wahamma biha, ada rasa kepada perempuan tersebut. Ini bukan kata saya, tetapi kata Al-Quran di ayat 24. Walaqad hammat bihi wahamma biha. Perempuan itu berhasrat kepada Yusuf, Yusuf pun berhasrat kepada perempuan itu. Wahamma biha. Tapi bukan salah Nabi Yusuf. Karena perempuan ini menggoda Nabi Yusuf dengan kalimat warawadathu, menggoda dengan penampilan, dandan,
Udah dandan yang menarik, pakai pakaian yang membuat Nabi Yusuf jadi terganggu. Pakaian apa yang dipakai oleh perempuan ini? Saya nggak perlu memperjelas, yang jelas dia memakai pakaian membuat laki-laki yang memandangnya jadi terganggu hatinya. Bayang ya? Jadi dalam hal ini perempuan tersebut, istri Al-Aziz, menggoda Nabi Yusuf dengan penampilannya. Kemudian yang kedua, menggoda dengan ucapannya. Kayak gimana ucapannya? Dia memanggil Nabi Yusuf alaihissalam dengan nada suara yang menggoda. Apa katanya di sini? Hai talak, hai talak. Kalimat hai talak itu kalimat menggoda. Hai cowok ganteng kalau bahasa sekarang. Hai talak itu juga bisa berarti wow keren banget sih, hai talak. Hai talak itu juga bisa berarti kamu cakep deh, atau apapun lah bentuk-bentuk memuji, memancing dengan kata-kata yang membuat laki-laki itu jadi kayak ngerasa dipuji, ngerasa besar kepala, ngerasa kayak nyaman gitu dengan kata-katanya dan nada suaranya. Sehingga Allah berfirman, wala takhda'na bil qaul. Janganlah kalian melembut-lembutkan suara ketika berbicara, wahai perempuan. Kenapa? Karena bisa mengganggu laki-laki yang mendengarnya. Kalau dasarnya udah lembut ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan dibuat-buat.